Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rashifa Berliana, mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan akhir magang saya yang bertempat di Ombudsman Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Banten. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Rizky Gojali selaku dosen pembimbing magang saya. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Kak Ika Arinia sebagai Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dedi Irsan beserta jajarannya yang telah membimbing saya selama magang. Langsung saja, pada latar belakang, tidak menutup kemungkinan seringkali kita sebagai masyarakat menemui pelayanan publik yang tidak sesuai dengan aturannya atau malah menyeleweng dari aturan. Kerap sekali kita dalam melakukan pelayanan publik, banyak dugaan-dugaan maladministrasi yang kita temui seperti meminta imbalan atau pungli, tidak memberikan pelayanan, tidak kompeten, penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, bertindak tidak layak, berpihak konflik kepentingan, bahkan diskriminasi. Sebagaimana seharusnya kita sebagai masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang baik, yang efektif dan efisien. Karena pelayanan publik yang efektif dan efisien tersebut merupakan salah satu bentuk hak yang harus didapatkan oleh masyarakat, dan hal tersebut juga merupakan satu bentuk dari tujuan terwujudnya untuk pemerintahan yang baik atau good government. Namun pada kenyataannya masih banyak dugaan-dugaan maladministrasi yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya lembaga pengawasan dan penyelidikan terhadap maladministrasi yang terjadi pada pelayanan publik di masyarakat. Maka dengan itu sangat penting adanya lembaga Ombudsman RI Perwakilan Banten ini untuk melakukan pengawasan dan penyelidikan pada maladministrasi pelayanan publik. Sehubungan berkaitan dengan pelayanan publik, maka saya tertarik dan memilih Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten ini sebagai tempat magang, yang dimana mahasiswa harus diwajibkan magang pada lembaga-lembaga instansi ataupun lembaga lainnya. Dengan ini saya memilih magang di Ombudsman RI Perwakilan Banten. Karena pelayanan publik yang baik merupakan salah satu faktor pendukung untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau good government tersebut. Oleh karena itu, saya melaksanakan kegiatan magang di sini untuk mengetahui berbagai jenis permasalahan administrasi dan juga untuk mengimplementasikan nilai-nilai good government yang telah saya dapatkan di kampus. Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dari kegiatan maladministrasi. Sebelum lebih lanjut, tidak menutup kemungkinan masih banyak orang awam, terutama di masyarakat, yang belum mengetahui keberadaan apa itu ombudsman. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu ombudsman. Ombudsman merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan dan melakukan pengawasan serta penyelidikan pada pelayanan publik, baik yang dilakukan oleh badan negara maupun badan swasta. Lembaga Ombudsman ini memiliki tugas dan fungsi pada bidang pengawasan, khususnya pada pelayanan publik untuk mencegah terjadinya maladministrasi di masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia atau yang biasa disebut Ombudsman, merupakan suatu lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan dan penyelidikan pada pelayanan publik baik yang dilakukan oleh badan negara ataupun badan swasta. Selain itu, Ombudsman juga memiliki tugas dan fungsinya
pada bidang pekerjaannya yang dibagi menjadi 4 bidang, yaitu ada pertama penerima verifikasi laporan, kedua pemeriksaan laporan, ketiga pencegahan maladministrasi, dan keempat kesekretariatan, yang mana setiap bidang tersebut memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing dalam penyelenggaraan tugas untuk pencegahan maladministrasi yang terjadi di masyarakat. Pada deskripsi instansi, Ombudsman Republik Indonesia tersebar luas di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Salah satunya Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten ini yang beralamat di Jalan Kolonel TB Suwandi, Lingkar Selatan, nomor 7, Lontar Baru, Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Ombudsman Banten ini termasuk sebagai lembaga pengawasan yang mandiri dan memiliki sifat yang netral, di mana lembaga ini tidak memihak pihak negara maupun pemerintah. Sebagaimana Ombudsman Perwakilan Banten ini melayani masyarakat tanpa pamrih dan mengawasinya tanpa berpihak. Ombudsman Perwakilan Banten ini juga memiliki tugas dan fungsi terhadap pengawasan untuk mengawasi pelayanan publik yang ada di masyarakat agar tidak terjadinya kegiatan maladministrasi. Selanjutnya, adapun visi dan misi yang dimiliki Ombudsman Perwakilan Banten ini, yaitu dengan visi Ombudsman Republik Indonesia yang berwibawa, efektif, dan adil, di mana sebagai lembaga pengawasan yang bersifat mandiri dan netral, Ombudsman dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya harus memiliki keefektifan dan keadilan bagi masyarakat terhadap dugaan-dugaan maladministrasi yang terjadi, di mana Ombudsman dapat sebagai penengah belah pihak kedua permasalahan yang terjadi tersebut. Selanjutnya, adapun misi yang dimiliki Ombudsman yaitu 1. Memperkuat kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan Ombudsman Republik Indonesia. 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat. 4. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Dan 5. Memperkuat pemberantasan dan pencegahan maladministrasi dan korupsi. Ombudsman di sini memiliki harapan dan tujuan agar tercapainya pemerintahan yang baik atau good government, di mana hal ini terlihat jelas dalam visi dan misi yang dimiliki Ombudsman Perwakilan Banten ini. Selain itu, adapun tugas dan wewenang yang dimiliki Ombudsman Perwakilan Banten sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Terdapat 8 tugas dan wewenang Ombudsman, yaitu 1. Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 2. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan dari masyarakat. 3. Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman. 4. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 5. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara atau pemerintahan lainnya. 7. 6. Membangun jaringan kerja. 7. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan publik. Dan 8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. Seperti yang kita lihat, ke-8 tugas dan wewenang Ombudsman ini harus sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yaitu di mana Ombudsman harus memiliki kepatutan, keadilan, non-diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan, dan kerahasiaan.
Selanjutnya, adapun deskripsi pekerjaan yang terdapat pada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Banten ini, di mana bidang pekerjaan di Ombudsman terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada bidang PVL atau penerimaan verifikasi laporan. Pada bidang ini, keasistenan memiliki tugas dalam hal penerimaan laporan baik dari masyarakat atau yang disebut pelapor ataupun menerima laporan inisiatif dari pihak ombudsman tersebut, di mana kemudian setelah menerima laporan dari masyarakat, laporan tersebut diverifikasi dengan data materi dan formil sebagai syarat untuk dilakukannya pemeriksaan laporan oleh tim riksa atau pemeriksaan. Selanjutnya pada bidang kedua, bidang pemeriksaan ini memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan laporan lebih lanjut dengan mempelajari peraturan, menelaah lebih dalam bukti-bukti dari pelapor dan klarifikasi dari terlapor. Di mana selanjutnya, jika tim riksa menemukan adanya dugaan maladministrasi, tim riksa ini dapat melakukan investigasi ke lapangan atau turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan pada maladministrasi tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu ada bidang pencegahan, di mana bidang pencegahan ini memiliki tugas terhadap pencegahan penyelenggaraan pelayanan publik di masyarakat dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu kurang lebih selama 3 bulan. Bidang pencegahan ini melakukan analisis dan menelaah lebih dalam terkait dugaan maladministrasi tersebut. Apabila terdapat hal-hal yang dianggap memiliki dugaan maladministrasi, maka dengan sigap dan cepat pihak ombudsman langsung menindaklanjuti problematika maladministrasi ini. Dan yang terakhir, keempat, pada bidang kesekretariatan ini memiliki tugas dan fungsi pada administrasi dan arsip-arsip surat, di mana bidang ini memiliki tugas dalam membuat surat-surat, menerima surat, baik membuat dokumen, bahkan sampai membuat surat permohonan atau surat pemanggilan untuk terlapor maupun pelapor. Di mana pada keempat bidang pekerjaan yang ada di ombudsman ini memiliki tugas dan pokok fungsinya masing-masing, sehingga mereka dapat fokus untuk menindaklanjuti laporan yang didapat dari masyarakat. Sebagaimana pada kesempatan saya selama magang, semua mahasiswa magang di Ombudsman Banten ini mempelajari dan memahami seluruh bidang-bidang yang terdapat di Ombudsman, di mana pihak Ombudsman memberikan pengetahuan dan pengalaman kerja pada keempat bidang tersebut. Namun di sini saya mengambil fokus riset pada bidang PVL atau penerimaan verifikasi laporan dari masyarakat. Di sini saya menelaah lebih dalam hasil laporan triwulan pada triwulan kedua pada bulan April, Mei, dan Juni, di mana pada triwulan 2 tersebut terdapat sebanyak 31 laporan atau pengaduan masyarakat yang diterima Ombudsman Republik Indonesia. Republik Indonesia Perwakilan Banten ini 31 laporan ini belum tentu semuanya dapat ditindaklanjuti karena harus diverifikasi dan ditelaah lebih lanjut pada bidang selanjutnya. Adapun cara penyampaian laporan masyarakat yang saya dapatkan kepada Ombudsman yaitu laporan dapat melalui
surat dengan jumlah 12 laporan. Laporan yang melalui WhatsApp pengaduan berjumlah 11 laporan. Laporan yang disampaikan secara langsung pada Ombudsman berjumlah 6 laporan. Dan laporan yang disampaikan melalui email berjumlah 2 laporan. Yang terakhir, laporan yang disampaikan melalui telepon yaitu berjumlah 1 laporan. Di mana di masa pandemi ini banyak laporan yang masuk dengan melalui media surat dan nomor WhatsApp laporan. Masyarakat itu lebih efektif daripada datang langsung ke kantor, karena hal tersebut dapat memudahkan jangkauan dan juga akses masyarakat terhadap penyampaian pengaduan kepada Ombudsman di tengah pandemi ini. Selanjutnya, pada proses pelaksanaan kegiatan magang, di mana pada hari pertama mahasiswa magang diperkenalkan lingkungan Ombudsman Banten dengan pembekalan materi-materi Ombudsman yang disampaikan oleh Bapak Dedi sebagai Kepala Kaper, Bu Ai sebagai Kesekretariatan, dan Pak Jenal sebagai Kepala Keasistenan Pemeriksaan. Pada minggu pertama, mahasiswa magang itu diberi pembekalan materi-materi seputar Ombudsman, baik SOP koreksi draft, baik sejarah Ombudsman, definisi legal, tugas dan fungsi, maupun pasal-pasal serta undang-undang tentang Ombudsman tersebut, di mana mahasiswa magang dibimbing langsung dalam melakukan tugas dan fungsi Ombudsman sehingga mahasiswa mampu mengikuti proses magang tersebut. Selanjutnya, pada minggu kedua, mahasiswa magang dibimbing dalam membuat dokumen laporan hasil pemeriksaan atau yang disebut LHPD. Mahasiswa magang dibimbing langsung secara efektif terkait bagaimana cara pembuatan LHPD laporan. Juga diberikan kesempatan untuk menganalisis SWOT pada media Ombudsman, juga membuat kronologi kasus pelapor, serta juga dilibatkan dalam proses penerimaan laporan langsung dari masyarakat yang datang ke kantor perwakilan Ombudsman Banten ini, yang dibimbing langsung oleh Pak Sirojudin maupun Pak Adam Sutisna, juga Pak Jenal Mutakin. Pada minggu ketiga, mahasiswa magang diberi kesempatan dalam menerima laporan serta juga mengikuti rapat dan mediasi antara terlapor dan terlapor. Mahasiswa magang juga diberi kesempatan untuk mengakses data di aplikasi Ombudsman, yaitu Simple dan Aspek, yang mana kita memasukkan dan menginput data pada aplikasi tersebut. Pada minggu kelima, mahasiswa magang diberi materi tentang keasistenan bidang pencegahan, di mana pada minggu kelima ini mahasiswa magang diberi kesempatan untuk turun langsung ke lapangan dalam melakukan investigasi terkait penanganan bansos maupun kesehatan yang ada di Banten ini. Di mana awalnya mahasiswa magang diberi sosialisasi tentang pengetahuan investigasi lapangan sampai melakukan pencarian data lapangan terkait penanganan pandemi, di mana saya memiliki penanganan pada bidang bansos, yaitu dengan dibimbing langsung oleh Ibu Eka Puspitasari dan Ibu Desi Firiski. Selama melakukan investigasi selama 4 hari ini, saya melakukan pencarian data mulai dari PT Pos Indonesia Kota Serang, juga ke beberapa kecamatan di Kota Serang maupun Kabupaten Serang. Salah satunya
Kecamatan Taktakan dan Kecamatan Gunung Sari, di mana saya dan keasistenan bidang pencegahan ini melakukan investigasi dengan memberikan seputar pertanyaan-pertanyaan terkait bansos di masa pandemi ini. Selain itu, saya juga mencari responden masyarakat, baik masyarakat prasejahtera penerima bansos maupun masyarakat yang tidak terdaftar seperti gelandangan, pengemis dan tidak mempunyai mata pencaharian sekalipun. Pada pelaksanaan magang tentunya banyak sekali masalah yang ditemui, apalagi di masa pandemi ini ya, dimana mulai dari banyaknya laporan sampai investigasi yang sulitnya menerima data secara terbuka, karena banyak responden yang tidak terbuka kepada pihak ombudsman dikarenakan mereka itu kurang mengetahui apa itu ombudsman. Dan terakhir, pada minggu ke-6, mahasiswa melakukan penyusunan laporan lapangan, juga laporan magang pada ombudsman. Di sini juga terdapat dokumentasi selama kegiatan magang kurang lebih selama 40 hari. Bisa dilihat, yang pertama ini ada perkenalan lingkungan ombudsman dan juga pembekalan materi-materi ombudsman untuk membuat LHPD, juga membuat resum laporan. Di sini juga ada dokumentasi saat mahasiswa magang menerima laporan dari masyarakat serta membuat kronologis laporan. Dan ini adalah dokumentasi saat investigasi lapangan atau turun langsung bersama asisten ombudsman, bersama Ibu Desi dan Ibu Eka, dengan mencari data terkait penanganan bansos di PT Pos Indonesia, di Kecamatan Taktakan, Kecamatan Gunung Sari. Dan ini terakhir ada dokumentasi bersama dengan responden dari masyarakat, baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar, dan juga bersama pemilik e-warung. Selanjutnya ini ada kesimpulan, di mana selama kegiatan magang ini kurang lebih 40 hari dapat disimpulkan bahwa sebagai mahasiswa magang banyak pengalaman dan pengetahuan kerja yang saya dapatkan selama magang di ombudsman ini. Saya juga sebagai mahasiswa magang dapat mengetahui jelas bagaimana fungsi dan tugas pokok ombudsman dalam mengawasi pelayanan dan mengawasi maladministrasi yang terjadi. Serta juga dapat mengetahui jenis-jenis maladministrasi pada pelayanan publik. Banyak ilmu, pengalaman, serta keterampilan yang dapat diambil manfaatnya selama magang di ombudsman, di mana selama proses kegiatan magang mahasiswa pun diberlakukan dengan baik dan bekerja sama dengan baik dengan keasistenan ombudsman. Selama magang saya menemui permasalahan magang mulai dari bidang PVL, di mana pada bidang PVL ini kurangnya sumber daya manusia sehingga banyaknya laporan yang belum ditindaklanjuti, belum lagi dikarenakan masa pandemi COVID-19 ini yang membuat terbatasnya asisten ombudsman dalam melakukan tugas dan fungsinya. Karena ombudsman sebagai lembaga pengawasan pelayan publik ini harus terus bergerak dalam menangani dan mencegah kasus maladministrasi yang terjadi, di mana pihak ombudsman ini harus cepat tanggap dalam merespon setiap laporan yang ada. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya penyelewengan atau penyalahan wewenang pada pelayanan publik yang sering sekali kita jumpai di lingkungan masyarakat, di mana tujuan pencegahan maladministrasi ini kita harap dapat bersama-sama untuk terwujudnya suatu birokrasi pemerintahan yang lebih baik lagi atau disebut good government.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.